Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Video yang ke-97 ini masih kita membahas seputar jenazah. Pasal 270. Setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Wah, ini mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah, entah bagaimana caranya, tidak disebutkan, yang penting jenazahnya menjadi hilang, atau tujuannya ini adalah untuk menyembunyikan kematian, agar kematiannya itu tidak diketahui, tidak terpublikasi, atau kelahirannya juga tidak diketahui. Nah, ini contoh. Suatu klinik ilegal kemudian melakukan aborsi ilegal. Janin yang keluar sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nah, untuk yang seperti ini bisa dipastikan bahwa jenazah bayi yang baru diaborsi ini pasti akan disembunyikan. Sehingga dalam hal ini untuk menyembunyikan kelahirannya, untuk menyembunyikan kematiannya, maka disembunyikan atau mungkin dihilangkan, atau mungkin juga dikubur dengan tidak di tempat yang semestinya, tidak di tempat pemakaman yang semestinya, bisa di pinggir hutan, di pinggir kali, dan sebagainya. Nah, sering kita melihat pemberitaan ini kan, tahu-tahu di belakang rumah kan gitu. Itu yang pertama, klinik. Belum lama ini yaitu di Banjarnegara, Banjarnegara Jawa Tengah, kemudian juga muncul ada lagi di Lampung zaman dulu itu kan selain dibunuh juga disembunyikan mayatnya itu kan. Tapi kalau itu karena membunuh dengan menyembunyikan mayatnya lebih tinggi pembunuhannya, maka ancaman hukumannya pasti kena yang lebih tinggi kan. Nah, ini dikesampingkan yang lebih rendah. Namun pada intinya adalah itulah contoh-contoh menguburkan, menyembunyikan yang untuk menyembunyikan kematian dan kelahirannya. Dalam hal yang dukun-dukun itu, pembunuhan berantai itu berarti dia menyembunyikan kematiannya. Namun kalau yang aborsi ini berarti menyembunyikan kelahirannya. Seperti itu, dan cukup banyak ini terjadi kasus-kasus yang seperti ini. Jadi yang dengan tujuan untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Lah, yangnya ini siapa? Yang ini ya yang mati ini, yang bayinya atau orang yang menjadi korban-korban dari pembunuhan yang di Lampung, di Banjarnegara, termasuk juga di Wonogiri belum lama ini. Lanjut, pasal 271. Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ini pernah terjadi heboh ini kan. Di Purbalingga, Jawa Tengah ini bikin heboh ini. Dan ini diatur lagi, bukan diatur lagi. Di KUHP lama sudah ada. Namun ini di KUHP baru juga lebih ditegaskan. Ini namun dalam hal ini unsurnya ditambah ini menjadi lebih tepat, lebih lengkap ini. Memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Ya itu kan dulu kan pernah ada itu kejadian itu. Inisial S itu kan, di mana malah posisinya menggali jenazah
kemudian diambil jenazahnya digoreng kan, dimakan kan. Nah, itu kan itu contoh kasus, Kemudian ada juga itu saya pernah ini di medsos atau apa itu ya, di medsos atau di orang cerita. Namun yang ini loh, yang menjual tali pocong. Menjual tali pocong. Kan tali potongnya kan pasti sudah di dalam makam kan, sudah di dalam liang lahat. Nah, ini berarti kan posisinya dia bisa ngambil tali pocong itu dengan digali ini makamnya, kena juga ini seperti ini. Atau mungkin ada ritual-ritual ilmu-ilmu tertentu gitu kan, ilmu-ilmu tertentu yang harus membutuhkan jenazah yang meninggal pada misalnya malam Jumat Kliwon gitu kan, terus diambil kain kafannya atau kain mori kalau orang Jawa itu, atau mungkin diambil talinya, atau mungkin malah justru diambil jenazahnya. Sangat mungkin dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena mohon maaf kalau saya tidak bisa membuktikan hal tersebut, karena memang namun mau tidak mau kita harus ya walaupun sedikit harus mengakui lah ada hal-hal yang kadang atau orang percaya bahwa supaya memiliki ilmu tertentu, mungkin ilmu kesaktian tertentu, maka salah satu persyaratannya gitu tadi, tali potong, kain kafan, kemudian mungkin jenazahnya kan gitu kan, atau bagian-bagian tertentu dari jenazah, misalnya rambutnya gitu kan. Itu maka walaupun sudah meninggal dunia, namun karena itu terkait juga harkat dan martabat, kehormatan baik jenazah maupun keluarga jenazahnya yang masih hidup, maka KUHP menuangkan pasal 271 ini, sehingga apa-apa dari tadi kembali lagi dari lahir sampai kita meninggal, negara kita tetap melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk hal-hal yang baru saya sampaikan terkait jenazah, sehingga supaya apa? Supaya jenazah ini tetap diberlakukan secara adab, bukan disia-siakan, tidak boleh disia-siakan, tidak boleh diperlakukan seenaknya sendiri. Kalau secara adat tidak ada. Di Nusantara ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua adat menghargai. Namun demikian ada juga kan pelaku-pelaku, yaitu tadi yang tidak menghargai, tidak melakukan adab terhadap jenazah. Contohnya yaitu tadi yang aborsi, atau yang dukun-dukun yang membunuh kliennya itu untuk menyembunyikan kematiannya. Aborsi itu yang untuk menyembunyikan kelahiran si korban. Dan itu kan jelas fakta kalau itu ada. Kemudian kalau yang mengambil-ngambil, memindahkan, membongkar makam, ya faktanya ada juga, walaupun itu termasuk relatif lebih jarang. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-97 ini. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, mohon maklum, berikan kritikan yang membangun channel SHMH, Sinau Hukum Melek Hukum. Mohon bantuan dan dukungan bagi yang belum subscribe untuk subscribe, untuk mendukung channel kesayangan kita ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.